Halo teman-teman, jadi pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil flowchart, latar belakang, dan juga mockup yang sudah kami buat dari aplikasi kami yang bernama Active Life 360. Baik, jadi akan dilanjutkan oleh teman saya untuk bagian latar belakangnya. Perkenalkan, nama saya Antonia Patricia Unga, NPM saya 240713070. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang dari aplikasi Active Life 360. Aplikasi layanan kesehatan ini kami buat khususnya sebagai pemandu diet, olahraga, pengingat minum obat, diagnosa digital, serta memberi informasi dan pengalaman sesama pengguna yang sudah kami anggap valid. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa fitur dengan fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu fungsi aplikasi, khususnya fitur diet. Di sini kami akan memandu diet sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memberikan rekomendasi olahraga yang sesuai dengan diet yang diinginkan pengguna. Lalu, merekomendasikan jenis makanan ataupun minuman untuk menunjang keberhasilan diet pengguna. Serta kami akan langsung menghubungkan langsung pada fitur olahraga untuk mensempurnakan diet yang diinginkan. Selanjutnya ada fungsi aplikasi khususnya fitur olahraga. Di sini kami akan membantu pengguna untuk mulai berolahraga sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Lalu memberikan rekomendasi dan arahan asupan kalori dan nutrisi. Diberikan rekomendasi alat bantu sesuai dengan yang diinginkan. Didukung oleh video tutorial sebagai pemanasan dan olahraga yang ingin dilakukan. Selanjutnya, fungsi aplikasi khusus fitur alarm obat ataupun pengingat minum obat. Di sini, kami menyediakan fitur pengingat minum obat agar membantu pengguna untuk minum obat tepat waktu. Dengan diberikan fitur pengingat lebih dari satu macam obat, tersedia riwayat minum obat agar mempermudah pengguna. Dilengkapi dengan sistem yang mencatat penyakit yang diderita oleh pengguna. Selanjutnya, fungsi aplikasi khususnya fitur diagnosa digital. Dengan fitur ini, kami akan membantu pengguna untuk mengetahui penyakit yang diderita tanpa harus bertanya dengan dokter secara langsung. Fitur diagnosa yang valid dengan memasukkan gejala yang dirasakan. Diberikan rekomendasi obat sesuai hasil diagnosa yang keluar. Dilengkapi riwayat untuk bisa diakses pengguna agar menjadi catatan kesehatan. Selanjutnya, fungsi aplikasi khususnya fitur Newsfeed. Di sini, kami menyediakan fitur ini agar bisa saling menginformasikan ataupun pengalaman dari sesama pengguna. Jadi, bisa mengakses informasi dari sesama pengguna yang valid dan bisa membagikan informasi dan pengalaman yang dimiliki kepada sesama pengguna. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian dari flowchart aplikasi kami. Dan yang pertama-tama itu ada bagian start, nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kita lanjut ke bagian start. Paling utama yang bentuk oval ini, selesai dari start langsung menuju atau diminta apakah teman-teman mempunyai akun, dan jika tidak maka langsung diminta untuk meregistrasi terlebih dahulu. Nah, selesai dari registrasi langsung diarahkan ke tampilan untuk meminta nama, email, dan sandi teman-teman. Dan selanjutnya langsung diminta untuk memasukkan berat badan, tinggi badan,
jenis kelamin, dan penyakit bawaan jika teman-teman memiliki penyakit bawaan. Nah, jika sudah selesai dari mengisi ini atau memasukkan ini, langsung diarahkan ke menu utama jika berhasil. Dan jika tidak, maka dikembalikan lagi ke tampilan untuk memasukkan nama atau membuat akun atau registrasi terlebih dahulu. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki akun, maka langsung diarahkan untuk login. Nah, selesai dari login, seperti yang sudah saya jabarkan tadi, langsung ke dalam tampilan menu utama. Nah, dalam tampilan menu utama, kami memiliki 5 tampilan utama, tetapi saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, di sini ada 5 tampilan menu utama. Nah, tapi saya akan menjelaskan dari diet dan olahraga terlebih dahulu. Nah, di sini ada diet. Di sini ada diet. Jadi yang pertama-tama itu teman-teman akan diarahkan untuk meminta apakah berat badan teman-teman masih sama pada saat menggunakan aplikasi ini. Jadi ketika teman-teman memasukkan berat badan pada saat registrasi dan jika menggunakan aplikasi ini kembali dan berat badannya berubah, maka akan bisa diganti lewat tampilan ini ketika teman-teman menggunakan menu diet. Nah, selesai dari sini langsung diarahkan ke tampilan tujuan diet. Selesai itu tampilan tujuan diet ini ada 3. Yang pertama ini menurunkan berat badan, yang kedua menaikkan berat badan, dan ketiga ada diet penyakit. Nah, jadi teman-teman bebas untuk memilih apakah teman-teman akan melakukan diet apa. Nah, selesai dari itu, lanjut lagi ke jumlah kalori dan nutrisi yang nantinya akan direkomendasikan sesuai dengan tujuan diet yang teman-teman pilih tadi. Nah, dari sini kan langsung juga akan ada tampilan menu makanannya. Jadi menu makanan yang direkomendasikan beserta juga dengan kalori dan nutrisinya. Dan teman-teman akan ada tampilan untuk vitamin. Ketika teman-teman membutuhkan, maka akan langsung direkomendasi vitamin. Tetapi jika tidak, teman-teman boleh langsung ke rekomendasi olahraga yang ada dalam tampilan menu diet ini. Nah, selesai teman-teman sudah melakukan semuanya, maka akan masuk ke riwayat diet. Nah, itu merupakan tampilan untuk menu diet. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke olahraga. Nah, kurang lebih sama. Jadi, untuk olahraga yang pertama-tama itu ada tujuan olahraganya, ada 5 juga. Tetapi kalau misalnya diet kan 3. Nah, kalau olahraga itu ada 5. Jadi teman-teman bebas untuk memilih sesuai dengan tujuan teman-teman ingin olahraga untuk apa. Nah, yang pertama itu ada menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, membentuk tubuh ideal, dan menaikkan massa otot. Nah, dan juga olahraga untuk penyakit, mungkin penyakit bawaan atau yang lainnya. Dan selesai teman-teman memilih salah satu dari 5 ini, maka akan direkomendasikan untuk jenis olahraga. Nah, untuk jenis olahraganya selesai dari direkomendasikan, maka langsung ada video tutorial. Nah, selain dari video tutorial, maka masuk lagi ke bagian riwayat olahraga seperti yang bagian diet. Jadi, ada riwayat olahraga, teman-teman sudah melakukan olahraga apa saja, semuanya ada di riwayat olahraga nantinya. Nah, itu merupakan alur bagian untuk flowchart-nya. Dan lanjut lagi ke bagian menu untuk pengingat minum obat dan diagnosa digital serta newspaper. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu pengingat minum obat. Nah, selesai dari pengingat minum obat, teman-teman akan diminta untuk memasukkan nama dan jadwal minum obat teman-teman. Jadi selesai memasukkan nama dan jadwal minum obat, maka
aplikasinya akan berfungsi ketika sudah waktunya dan alarm minum obat akan berbunyi. Nah, mungkin alarm minum obat akan digunakan di sini. Selesai dari alarm minum obat, maka apakah teman-teman sudah meminum obatnya? Ketika sudah meminum obatnya, maka teman-teman akan lanjut ke obat selanjutnya jika teman-teman memiliki lebih dari satu obat yang teman-teman masukkan di nama dan jadwal minum obat. Nah, ketika sudah, maka langsung lanjut lagi ke riwayat minum obat. Tetapi ketika teman-teman tidak meminum obat sesuai dengan jadwal, maka langsung ke riwayat minum obat, di mana berarti dicatat untuk teman-teman meminum apa tidak. Nah, lanjut lagi ke diagnosa digital. Itu yang pertama itu teman-teman diminta untuk memasukkan gejala yang dirasakan. Jadi dalam menu diagnosa digital ini, teman-teman diminta untuk memasukkan gejala yang dirasakan. Yang kedua yaitu selesai dari memasukkan gejala, ada hasil diagnosa dari aplikasi. Nah, selesai dari hasil diagnosa, ada rekomendasi obat. Jadi ini teman-teman bisa bebas untuk memakai obat tersebut ataupun tidak. Nah, selesai ini langsung ke riwayat diagnosa. Selesai dari riwayat diagnosa, maka saya akan menjelaskan untuk selanjutnya bagian menu newspaper. Nah, newspaper ini berguna bagi pengguna aplikasi untuk berbagi informasi ataupun melihat informasi yang tentunya valid karena kami membuat sistem yang harus ditinjau lebih lanjut. Jadi ditinjau lebih lanjut dengan sumber yang ada. Yang pertama, teman-teman boleh lihat di sini, akan diminta untuk memilih apakah teman-teman akan membuat newspaper apa tidak. Jika tidak, maka teman-teman akan ke beranda newspaper, di mana ini berisi seluruh informasi dari sesama pengguna yang tentunya sudah valid dan sudah diupload. Dan selesai dari situ, ketika teman-teman ingin membuat atau ingin membuat newspaper, maka langsung diminta untuk masukkan informasi yang terkait yang ingin teman-teman bagikan. Dan selesai dari itu ada sumber informasi. Maka teman-teman harus memasukkan sumber informasi dari informasi yang ingin teman-teman bagikan. Contohnya dari dokter pribadi, atau ahli gizi, ataupun pengalaman pribadi teman-teman, dan lain-lain. Dan selesai dari situ, maka ditinjau lebih lanjut yang saya bilang tadi. Ini untuk memastikan bahwa informasi yang teman-teman bagikan itu bukan informasi yang tidak valid atau tidak sesuai konteks, maka itu ditinjau lebih lanjut. Jika teman-teman di sini berhasil, maka akan diupload untuk informasinya, dan jika tidak maka akan kembali lagi untuk ke menu buat newspaper ini. Nah, jika informasi diupload langsung masuk ke riwayat. Nah, mungkin itu saja untuk bagian menu-menunya, dan jika sudah selesai maka teman-teman maka langsung end atau selesai, sudah berakhir. Dan jika belum selesai teman-teman memakai aplikasinya, maka akan kembali lagi ke menu utama. Nah, jadi akan kembali lagi ke menu utama, dan mungkin jika teman-teman ingin menggunakan menu-menu aplikasi yang ini, antara 5 ini, bisa sesuai dengan alur yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin segitu saja untuk penjelasan flowchart dari aplikasi kami, dan akan lanjutkan untuk bagian mockup-nya. Perkenalkan, nama saya Viandra. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai mockup dari aplikasi kami yang telah kelompok saya buat. Selamat menyaksikan. Yang di sini merupakan tampilannya, ada pop-up seperti itu. Dan ini merupakan tampilan dari menu login, di mana kita bisa membuat akunnya terlebih dahulu. Kita klik sign up, terus kita masukkan nama, email, serta password yang akan kita butuhkan. Kita klik return, terus next. Setelah itu kita akan mengisi data yang kita perlukan untuk kedepannya nanti, seperti berat badan, tinggi badan, penyakit yang diderita, obat yang sedang diminum, terus jadwal minum obat kita, dan jenis kelamin kita.
Setelah itu, jika kita lupa dengan password kita bisa meresetnya. Kita klik di sini, masukkan email yang telah kita daftarkan. Kita tekan next. Setelah itu kita akan menerima 4 kode yang akan masuk ke dalam email kita, yang kemudian kita akan memasukkannya ke sini. Masukkan. Setelah itu barulah kita bisa mereset password kita atau membuat password baru. Setelah itu kita akan login untuk masuk ke menu utamanya. Nah, di sini merupakan menu utama dari aplikasi kami, yaitu Active Life, di mana di paling atas ini merupakan menu dari diet, dan di bawah sini merupakan menu dari olahraga. Serta di bawah ini merupakan menu utama dari alarm minum obat kami, serta digital diagnosa kami. Dan di sini juga ada newsfeed yang merupakan dari menu utama kami. Di sini merupakan tombol home. Di sini merupakan history untuk melihat aktivitas yang telah kita lakukan. Dan program ini merupakan seperti program yang sedang kita lakukan. Ini merupakan profil. Kita bisa klik di sini profil. Kita bisa memasukkan nama kita, email, bisa mengedit profile. Juga kita bisa keluar dari akun ini, terus mengunci akun ini, serta mengupdate berat badan kita. Kita kembali ke menu utama. Nah, di menu utama di sini saya akan membahas mengenai diet. Yang pertama akan membahas mengenai diet, di mana diet ini ada berbagai macam. Kalian bisa pilih mau diet untuk menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, serta diet untuk penyakit bawaan. Di sini misalkan kita memilih menu diet menurunkan berat badan, kita klik. Di sini akan memunculkan notifikasi apakah berat kita masih sama seperti berat data yang kita masukkan sebelumnya. Jika tidak, kita akan memasukkan berat kita sekarang. Kemudian kita kembali, dan jika iya, kita klik. Nah, di sini kita akan disuruh memilih jenis diet apa yang kita inginkan. Seperti diet vegetarian kah, atau diet sugar detox kah. Misalkan kita pilih diet paleo diet ya, kita klik, dia akan berubah hijau seperti ini, barulah kita start plan. Nah, di start plan ini kita akan diberikan resep untuk hari pertama hingga hari ke-7, serta olahraga apa aja sih yang harus kita lakukan, dan vitamin apa aja yang harus kita minum. Kita next di hari kedua, next lagi di hari ketiga, next hari keempat, next di hari kelima. Nah, kemudian di sini ada vitamin. Kita klik aja, kita melihat apa aja sih rekomendasi vitamin. Ada magnesium, kromium, ada zinc. Seperti itu untuk dietnya. Kita klik kembali ke home. Kemudian kita akan membahas mengenai olahraga. Di sini olahraganya juga ada jenisnya ada banyak. Seperti olahraga untuk menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, atau hanya untuk membentuk tubuh yang ideal, serta menaikkan massa otot. Misalkan kita memilih olahraga menurunkan berat badan, kita klik. Nah, kita akan diberikan pertanyaan, apakah berat badan kita masih sama seperti data yang kita masukkan sebelumnya? Jika belum, kita akan disuruh menginput data berat badan kita yang terbaru. Jika sama saja seperti data sebelumnya, kita klik aja yes. Dan langsung akan ke pengaplikasiannya. Dimana di sini olahraganya sampai 7 hari. Misalkan kita klik di hari pertama, dan akan diberikan tutorial serta kegiatan apa saja yang harus kita lakukan. Misalkan ini seperti tutorial berlari atau enggak melakukan plank. Dan dari saya, tadi ketika kita sudah menyelesaikan kegiatan yang kita lakukan olahraga ini, kita kembali ke sini. Nah, di sini akan berubah menjadi hijau, yang artinya kita telah melaksanakan olahraga. Terus kembali ke home.
Kemudian kita akan membahas mengenai digital diagnosis. Kita klik di sini. Nah, kita masukkan gejala apa aja sih yang lagi kita alami. Misalkan kalian ada gejala sesuatu gejala, misalkan. Namun di sini saya nggak memasukkan gejalanya. Misalkan kita masukkan, kita next. Nah, dari gejala situ nanti akan menghasilkan penyakit apa sih yang lagi kita derita, serta obat apa nih yang kita perlukan. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke newsfeed, di mana di sini kita bisa klik di sini. Di mana newsfeed ini seperti berita ya. Apa aja sih hal yang baru tentang kesehatan? Dan di sini kita juga bisa berkomunikasi dengan satu sama lain. Di sini kita bisa melihat di pencarian seperti ini. Ingin melakukan pencarian mengenai apa, mengupload foto, bahkan kita juga bisa mengupload foto mengenai kegiatan apa sih yang sedang kita lakukan. Terus kita kembali ke home. Kemudian di sini ada alarm minum obat. Kita klik di sini. Nah, pertama-tama kita masukkan obat yang sedang kita minum dan jadwal minumnya. Tadi kan kita udah masukin tuh di saat membuat akun. Kita masukkan obatnya. Metformin jam 9 pagi dan jam 7 malam. Kita klik next. Di sini seperti tampilannya. Nah, di sini adalah tampilan ketika alarmnya berbunyi. Ada notif, jangan lupa meminum obat kamu. Kita klik. Akan hilang sebentar dan akan memunculkan pertanyaan seperti ini. Apakah obat tadi telah kita minum? Jika belum, alarmnya akan berbunyi lagi. Kita klik lagi. Dan jika obat yang tadi telah kita minum, maka alarmnya akan mati. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai mockup yang telah kelompok kami buat. Terima kasih.